Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Izinkan perkenalkan, nama saya Sudiharto, Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPRPKK Kebumen Perseroda. Dalam hal ini saya akan memberikan beberapa masukan terkait dengan kerjasama kami dengan SMK Negeri 1 Alian yang selama ini sudah terjalin, dan kami merasakan sekali bahwa kerjasama ini sangat baik dalam bermitra, baik dalam proses pembelajaran, penyusunan kurikulum, kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar, kemudian proses magang, proses PKL, penempatan siswa di industri. Selama ini kami merasakan sangat baik kerjasama ini, dan kami memberikan beberapa masukan terkait dengan demi peningkatan kerjasama dan menyiapkan lulusan-lulusan yang berkualitas untuk SMK Negeri 1 Alian. Yang pertama di bidang kedisiplinan. Mendidik anak adalah sedini mungkin, dan sesuatu keberhasilan itu berawal dari sebuah kedisiplinan, baik kedisiplinan dalam pengelolaan, perencanaan, kemudian tindakan, penganggaran, dan budaya-budaya disiplin itu adalah awal dari keberhasilan. Kalau segala sesuatu sudah tidak disiplin, hasilnya pun tidak akan memuaskan. Kemudian saya tambahkan terutama disiplin dalam mendidik siswa berperilaku masuk sekolah, kemudian diikuti dengan disiplin gurunya dalam memberikan mata pelajaran, proses pembelajaran, kemudian dari tingkat manajemen dan seluruh tim itu harus berdisiplin kalau ingin hasilnya secara optimal. Kemudian di bidang budaya yang positif, saya melihat ada beberapa kegiatan yang dilakukan, dan ini merupakan budaya yang dilakukan baik oleh siswa, oleh guru, oleh tim manajemen, terutama dalam kegiatan-kegiatan terutama yang kasat mata bisa dilihatkan budaya bersih, budaya kegiatan yang positif, ada kegiatan olahraga, kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Subhan Firdaus, Part and Service Section Head PT Nasmoko Pekalongan. Kami adalah salah satu dunia industri, dunia usaha, dunia kerja, salah satu mitra pendampingan sekolah Pusat Keunggulan SMK Negeri 1 Alian Kebumen. Pada kali ini, yaitu program Sekolah Penggerak, adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kemitraan kami yang terjalin dengan SMK Negeri 1 Alian serta upaya SMK Negeri 1 Alian Kebumen dalam melaksanakan program Sekolah Penggerak berfokus pada sumber daya manusia yang unggul, baik itu kepala sekolah maupun guru-gurunya, untuk mengembangkan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi baik literasi maupun numerasi, serta berkarakter. Diawali dengan salah satunya adalah pengenalan 5 nilai budaya kerja industri dan mewujudkannya dalam proses belajar mengajar, antara lain kedisiplinan, budaya positif, budaya kerja industri. 5 nilai budaya industri meliputi integritas, profesional, produktif, kompetitif, dan inovatif, serta selalu meningkatkan upskilling, reskilling guru, serta mengupdate new teknologi kompetensi teknik. Program-program ini tentunya dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem sekolah.
Dan ini merupakan program pemerintah, program transformasi, dan program sekolah penggerak. Harapannya program ini bisa mengakselerasi ke sekolah-sekolah lain, baik itu negeri maupun swasta di wilayah kerja masing-masing. Kami dari Mitra Industri mengucapkan selamat untuk SMK Negeri 1 Alian untuk bisa mengimplementasikan kepada guru maupun generasi bangsa kita. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Naspoko Pekalongan bisa, pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Dalam menghadapi era revolusi industri yang serba digital dan otomatis, kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil menjadi semakin krusial. Industri saat ini tidak hanya mencari tenaga kerja yang memiliki pengetahuan teoritis semata, tetapi juga keterampilan praktis yang mumpuni sesuai dengan tuntutan dunia kerja nyata. Sekolah sebagai lembaga pendidikan pemerintah dan industri harus mencari solusi dan juga bersinergi yang membawa suasana dan standar industri langsung ke lingkungan sekolah. Disiplin siswa SMK Negeri 1 Alian dalam pembelajaran teori dan juga budaya positif mengasah keterampilan mereka dalam situasi yang menyerupai lingkungan kerja nyata seperti perencanaan produksi, penggunaan mesin dan peralatan, pengendalian kualitas, dan juga memasarkan produk. Mereka belajar budaya kerja industri untuk belajar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, seperti yang dibutuhkan dalam dunia industri. Dengan demikian, metode ini sangat membantu mengatasi kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan kompetensi teknis yang dihasilkan oleh SMK Negeri 1 Alian selama ini. Meskipun tantangannya cukup besar, implementasi disiplin, budaya positif, budaya kerja industri, serta kompetensi teknis merupakan langkah yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda, tenaga muda menghadapi tantangan di era industri yang serba digital dan otomatis. Dengan membawa suasana dan standar industri ke sekolah, memberikan pengalaman belajar yang lebih otentik dan relevan bagi siswa, sekaligus memastikan bahwa lulusan SMK Negeri 1 Alian memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan yang dihasilkan, lulusan-lulusan yang tangguh dan siap berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan industri nasional. Tuku kupat cacai papa, salam sehat, salam hebat. Tuku kates neng tumenggungan, salam sukses untuk SMK Negeri 1 Alian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Mujahid, Direktur dari LPKS Japan yang selama ini sudah bermitra dengan SMK Negeri 1 Alian dalam persiapan program magang luar negeri, yaitu khususnya untuk Jepang. Dalam kesempatan kali ini saya coba untuk memaparkan atau menjelaskan terkait dengan upaya dari SMK Negeri 1 Alian dalam menyiapkan lulusan yang berkualitas. Yang pertama dari segi disiplin, yang pertama siswa disiplin dalam waktu. Artinya semua peserta yang ikut program ini sebelum jam 7 mereka sudah datang. Artinya disiplin waktu mereka sudah menerapkan. Yang kedua yaitu disiplin dalam mentaati tata tertib. Jadi mulai dari potongan rambut, dan sebagainya, aturan-aturan yang ada di LPK ini bisa ditaati atau dipatuhi oleh peserta didik. Setelah itu juga untuk disiplin aturan seragam. Jadi mulai dari seragam hari Senin sampai hari Sabtu berbeda-beda dan mereka mempersiapkannya dengan baik, dengan rapi, dan itu karena apa? Mungkin selama ini di SMK Negeri 1 Alian sudah dibekali untuk aturan disiplin tersebut. Selain itu, untuk terkait dengan disiplin, ada juga disiplin dalam mengerjakan tugas. Jadi ada PR-PR, tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur kami, oleh sensei kami, dan dikerjakan dengan baik oleh peserta didik.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu budaya positif. Untuk budaya positif yang selama ini kami sudah mengamati dan sudah melihat secara langsung terhadap peserta didik yang dari Negeri Satu Alian. Salah satunya yang kita terapkan yaitu untuk piket harian. Jadi piket harian yang kita terapkan mulai dari piket kebersihan, piket mengambil untuk alat media pembelajaran, mengembalikan alat media pembelajaran. Setelah itu juga ada piket sore sebelum pulang kebersihan, itu juga sudah diterapkan. Dan selama ini itu berjalan dengan baik. Selain itu juga ada budaya untuk membuang sampah, karena kita tahu sendiri di Jepang untuk membuang sampah ada berbagai macam jenis tipe sampah yang berbeda-beda. Nah, itu mungkin yang masih harus diperkuat lagi di SMK, bahwa membuang sampah sesuai dengan jenisnya itu sangat-sangat diperlukan di dunia atau negara tujuan. Berikutnya untuk budaya industri, kami menerapkan adanya Aisatsu. Aisatsu itu mungkin kalau di budaya industri adalah senyum sapa salam. Nah, memang untuk anak-anak kita sendiri budaya Aisatsu, senyum sapa salam masih perlu kita perkuat lagi, karena memang di Jepang sendiri untuk Aisatsu itu menjadi hal yang wajib ya untuk peserta yang akan bekerja atau magang di Jepang. Sehingga nanti juga di SMK Negeri Satu Alian budaya Aisatsu atau senyum sapa salam bukan hanya untuk siswa, tetapi untuk bapak ibu guru juga wajib untuk bisa melaksanakan itu. Tetapi selama ini anak-anak yang dari SMK Negeri Satu Alian sudah senyum sapa salamnya sudah terbiasa. Selain itu juga ada Horenso, Hokoku Renraku Soda. Jadi di budaya Jepang itu budaya untuk melapor, terus bermusyawarah untuk minta pendapat, itu kita terapkan terus untuk penyiapan. Dan ini juga nanti di SMK Negeri Satu Alian bisa diperkuat dengan anak-anak bagaimana mungkin dengan presentasi, terus dengan bagaimana kalau ada kondisi apapun bisa melapor. Itu berfungsi untuk nantinya anak bekerja bisa melaksanakan budaya itu, yaitu Horenso, Hokoku Renraku Soda. Ada juga safety first. Safety first itu dalam bahasa Jepang adalah Anzen Daiichi. Jadi kita mencoba untuk menerapkan anak itu kalau berangkat ke LPK minimal harus menggunakan sepatu, terus kelengkapan lengkap, helm itu juga kita pantau. Sehingga apa? Itu minimal untuk memberikan pembelajaran. Dan nanti di sekolah juga saat praktek mungkin ya, saat praktek sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing, itu juga Anzen Daiichi atau safety first-nya perlu wajib ditekankan kepada peserta didik. Selain safety first ada juga teamwork. Jadi teamwork di sini kami mencoba untuk memperkuat di lembaga kami di LPK bahwa anak-anak tersebut suatu saat kerja di Jepang juga tidak sendirian, tapi dengan pola kerjasama tim. Untuk yang terakhir yaitu kompetensi teknis, karena kami lembaga pelatihan kerja swasta dalam rangka penyiapan magang dan kerja ke Jepang. Jadi kompetensi teknis yang kita perkuat atau kita bekali adalah bagaimana kompetensi bahasa Jepangnya. Jadi bahasa Jepang ini menjadi poin yang sangat tinggi karena saat kita bekerja nanti bahasa Jepang menjadi bagian yang utama. Kompetensi ini sudah diterapkan di SMK Negeri Alian, ada kelas peminatan Jepang juga, ada mungkin mata pelajaran bahasa Jepang juga yang selama ini bisa untuk mempersiapkan anak-anak bisa lebih siap lagi dalam penyiapan kompetensi teknis yaitu bahasa Jepang. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami berikan masukan dalam rangka untuk penyiapan lulusan yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari wali siswa yang bernama Haska Aulia Firdiana kelas 10 6. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semangat dalam melaksanakan kewajiban diantaranya mendidik, menumbuh kembangkan karakter, menjadikan anak yang berpotensi positif untuk masa depan mereka dan untuk masa depan bangsa dan negara. Saya hanya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, satu di antaranya terapkanlah materi kedisiplinan terhadap anak, karena itu yang pokok yang harus dimiliki bagi anak agar terbiasa, agar bisa membudaya dalam budaya
budaya positif anak. Libatkan anak untuk berpikir secara positif sesuai dengan keinginan yang sudah diinginkan oleh masing-masing anak. Dan yang kedua, terapkan dalam diri Bapak Ibu semuanya bahwa ketika dalam proses pembelajaran, jadikan anak itu sebagai anak sendiri, bukan sebagai peserta didik. Itu cenderung lebih mengena atau lebih semangat, atau bisa diartikan bahwa kesemangatan kita dalam proses pembelajaran itu bahwa mereka juga bagian dari anak kita yang harus dididik secara baik, yang harus dididik secara positif untuk masa depan mereka. Yang ketiga, jadikan anak memunculkan pemikiran-pemikiran terkait dengan budaya positif atau tentang kedisiplinan agar anak bisa melaksanakan kewajiban sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tadi udah usul banyak hal, strateginya, kemudian waktunya, dan yang terakhir adalah kapan diterapkan atau diaplikasikan. Intinya karena budaya maka harus dilakukan melalui pembiasaan. Nah, pembiasaan itu tidak bisa hanya sekali, 2 kali, sepanjang kali gitu ya. Karena kita kebetulan SMK-nya di pinggir kali, maka kita harus melakukan berkali-kali supaya nanti akan menjadi kebiasaan dan pada akhirnya menjadi budaya. Maka ini yang nanti yang terlibat semua siswa, semua guru, sekolah, sahabat kalam, pemilik sekolah, industri terlibat. Nah, kita libatkan karena apa? Industri akan pakai lulusan kita. Kemudian orang tua juga yang akan menikmati, sehingga semua kita libatkan. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada saat ini efeknya nanti akan berimbas. Pelaku utamanya nanti peserta didik ya. Pelaku utamanya kita Bapak Ibu itu ya, kalau di depan menjadi contoh, kalau bacanya bagian dari kan ingat sonung. Kemudian kalau bersama-sama di tengah kita ingat mohon untuk bareng-bareng bekerja. Nah, di belakang kita mendorong berdiri. Maka kalau anak-anakku diberi contoh ya jangan mengelak, kalau bersama-sama kerja jangan menghindar, kemudian kalau didorong jangan menjatuhkan. Dan begitu. Artinya kalau ini bersama-sama dia akan menjadi hasil yang luar biasa. Dan ini insya Allah dari strategi 1 sampai 11 yang ini tidak akan berjalan manakala ada 1-2 pihak yang tidak ikut terlibat di dalamnya. Maka mari sama-sama dan teman-teman kita sore hari ini SMK yang pusat turun luar biasa punya berbeda jam istirahat dan masih berpikir untuk bagaimana mengupayakan peserta didik yang gue ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan selamat untuk mengantarkan SMK Negeri 1 Alian lulusannya berkualitas. Itu apa? Yang pertama, berkarakter yang baik. Karakter baik sekali ya, karakter Pancasila. Kemudian yang kedua, kompeten baik hard maupun soft. Kemudian punya kesadaran yang baik atau sadar terhadap pentingnya lingkungan. Karena dimanapun kita hidup di bumi, ini akan menjadi kita manakala kita sama berada. Kemudian yang terakhir punya daya saing, kita mampu bersaing dan menjadi pemenang atau juaranya. Sukses kita
semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, komunitas belajar